dengan pikiran Anda ketika teman-teman tidak mampu untuk mengendalikannya. Banyak yang sharing, gimana ya, pikiran saya suka lompat sana sini itu. Saya biasanya nanya yang pertama gini, itu pikiran Anda kan, bukan pikiran tetangga Anda kan? Itu. Karena banyak orang yang nggak ngerti bahwa ini pikiran kita, saya pengendali pikiran gitu. Ya, ikut ngaji Roso, nonton YouTube, akhirnya ketemu akun TikTok saya, ya oke. Nah, setelah teman-teman mampu mengendalikan pikiran bisa diam, teman-teman tidak terikat dengan apapun. Pada saat itu, tidak terikat dengan apapun, teman-teman bisa sampai di titik keheningan, ketenangan, dan kedamaian. Dan sebenarnya teman-teman, hidup itu yang dicari itu kok. Serius, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Coba kalau nggak percaya, misalkan teman-teman sekarang pengennya apa? Pengen punya mobil misalkan, pengen punya mobil, biar apa? Biar bisa jalan-jalan bareng keluarga, oke. Biar jalan keluarga, biar apa? Biar senang, biar bahagia, benar kan? Pengen punya rumah, oke, biar apa? Biar hidup saya tenang kalau sudah punya rumah sendiri, oke. Bahagia, tenang, damai. Jadi sebenarnya itu teman-teman, karena punya uang banyak tidak menjamin orang bisa tenang dan bahagia. 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan salah satu pengusaha yang luar biasa. Istrinya juga punya pangkat lah di pemerintahan gitu ya. Penghasilannya puluhan miliar sebulan, tapi hidupnya tidak bahagia. Dengan pasangan ada masalah, dengan anak juga bermasalah. Jadi uang tidak menjamin segalanya, walaupun kadang segala-galanya butuh uang gitu. Tetapi yang terpenting bagaimana membangun pondasi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dulu, supaya diri lebih mudah untuk dicintai uang gitu. Pengen lepas pinjol, iya, pinjol itu berbahaya teman-teman ya, karena semepet apapun kalau bisa jangan sampai terjerumus. Saya memahami betul strategi marketingnya, mereka sangat mampu mengendalikan psikologi Anda, sehingga itu luar biasa sekali ya gitu. Kalau sudah pikirannya ternyata utang terus, ya akhirnya hanya akan narik utang gitu. Belum bisa hidup saat ini, terlalu banyak impian, nggak apa-apa, impian tuh boleh kok, yang penting kan menggapainya gitu. Ya, pengen lepas hutang, salah satu caranya stop mikirin hutang. Ya, karena kalau masih mikirin hutang, Anda menarik hutang-hutang yang lainnya. Itu. Ya. Di saat saya mulai nggak memikirkan uang, kok malah banyak yang nagih, Om. Maksudnya nggak mikirin hutang. Belum tepat itu. Masih ada kepingan lainnya yang harus dikerjakan. Salah satu caranya tidak memikirkan hutang. Nah, kemudian baru ada step berikutnya gitu. Kalau kadang down terus berpikir bisa enggak, ya itu berawal dari situ yang membuat hutang tuh nggak selesai-selesai. Karena ketika ngedown terus vibrasinya low, Anda akan menarik uang tuh akan keberatan gitu loh. Beda dengan ketika energinya power. Saya juga mengalami itu teman-teman. Cicilan kartu kredit, hutang kepada investor dan lain sebagainya, itu waktu itu juga sangat mencemaskan, mengkhawatirkan. Itu. Supaya pikiran tenang, besok ikut meditasi ya. Dan di kepala rame banget nih Kak Ayu nih ya. Besok di meditasi saya bersamai ya. Saya bersamai langsung untuk untuk supaya bisa pikirannya tenang. Gitu. Karena ini harus praktek teman-teman. Kalau hanya saya ajarkan begini, mungkin nggak maksimal. Beda kalau kita duduk bersama, kita meditasi bersama, saya bersamai teman-teman untuk mengolah pikiran masing-masing itu. Om Bimo makin beda ya. Ya, asal makin membaik gak apa-apa ya, doakan terus makin membaik. Makin hening, semakin nggak memikirkan uang, semakin mendekat usahanya lancar, apa itu tujuan? Ya, termasuk salah satunya untuk tidak terikat lagi. Justru gini teman-teman, pernah nggak waktu masih punya banyak uang, pernah nggak ngalamin pas banyak uang atau uangnya cukup, pas kondisinya seperti apa? Coba ingat-ingat, apakah pas benar-benar malah tidak mengharapkan uang, tapi ketika pengen ngebet, ketika ngoyo, justru dapatnya malah sedikit? Apakah benar gibah itu mengurangi energi positif? Ya, kalau teman-teman ketemu sama orang toksik, orang yang ngeluh, membicarakan hal negatif, ya energi Anda turun. Itu memang mempengaruhi, mengurangi energi positif.
Makanya coba deh amati orang-orang pengeluh itu, mengeluh itu menarik penderitaan. Jadi gini, kalau ada sama-sama orang-orang ngeluh, biasanya sadar nggak sih bahwa mereka tuh sedang lomba mengeluh? Sadar nggak? Kalau ada yang misalkan, wah pusing nih mikirin cicilan 10 juta per bulan gitu ya. Apa cuma 10 juta? Aku loh 15 juta itu. Apa yang lainnya? Anakku tuh kalau nggak digendong nggak mau makan. Anakku kalau nggak digendong sambil lari-lari nggak mau makan. Pokoknya apapun itu, ada seseorang yang tidak mau kalah dengan keluhan yang lain. Lalu pada saat dia kalah, ada doa yang disadari memancar. Tolong berikan saya peristiwa yang lebih mengenaskan, supaya ketika saya ketemu dengan orang yang toksik itu, yang suka ngeluh itu, ketemu dengan kumpulan itu, sayalah yang paling menderita. Itu contoh circle-circle orang pengeluh. Karena saya dulu juga tipe begitu. Saat saya kerja itu, saya pasti sering lomba ngeluh gitu ya. Berarti sering lomba ngeluh gitu. Ya, jadi jangan deket-deket sama orang yang vibrasinya sedang low. Ke teman-teman, kalau mau teman dekat itu harus pilih-pilih. Ya, kalau hanya untuk silaturahmi ya bebas sih gitu. Tapi saran saya untuk memilih teman dekat harus pilih-pilih. Saya misalkan dibilang, Bimo temannya milih-milih, iya. Saya nggak mau teman toksik dijadikan teman dekat. Saya nggak mau orang ngeluh dijadikan teman dekat. Gitu. Ya ngapain? Karena ketika orang ngeluh, orang curhat gitu ya, mereka kan sedang buang sampah tuh. Mereka sedang buang sampah, mereka lega, kitanya senep. Pernah nggak teman-teman dicurhatin, dengar keluhan orang, tiba-tiba badan jadi nggak enak, perasaan jadi negatif, tiba-tiba ikut cemas, tiba-tiba ikut khawatir, tiba-tiba kasihan, dan lain sebagainya. Nggak enak teman-teman. Tapi pernahkah teman-teman duduk bersama, atau mungkin nonton video seperti ini, atau ketemu dengan orang-orang yang vibrasinya tinggi, teman-teman belum ikut ngapa-ngapain, baru duduk bersama aja, energinya ikutan naik. Jadi semangat, jadi positif, jadi powerful gitu. Itu ngaruh. Makanya saya pun memiliki kebiasaan ketemu dengan orang-orang yang circle-nya di atas saya gitu. Untuk apa? Untuk recharge energi saya gitu. Kalau orang ngeluh gimana? Saya diemin, saya tidak tanggepin. Atau kalau ditanggepin, tanggapannya cuek. Buatlah diri Anda menjadi tidak enak untuk tempat sampah orang lain.